Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan kecil yang dilakukan rakyat Surabaya, dikenal pertempuran 10 November. Mengorbankan seluruh jiwa raga mereka demi tanah air tercinta, walaupun hanya menggunakan senjata sederhana di tangan mereka. Jamu. Jamu Nening. Jamu apa, Mbak? Jamu pegelinu ning. Monggo, Mbak. Gawat, Cak. Ono apa, Cak? Kok melayu-melayu kayak orang dikejar setan? Iki lho ning, sekutu kate maneh kate menjuju Surabaya. Londo iki gak nyerah-nyerah rupane. Oke, pesta kumpul na warga-warga. Ayo semua, kumpul. Iki Bung Tomo sengkate menjelasno tentang kedatangan pasukan sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan genting ini, saya memberitahukan kepada semua warga bahwa sekutu akan datang kembali ke kota Surabaya untuk mengembalikan negara kita menjadi jajahan Belanda lagi. Tentu saja kita tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Benar Bung, sebaiknya kita harus memikirkan strategi untuk mempertahankan kota ini. Tapi kita masih kalah dalam persenjataan. Meski kita telah melucuti banyak senjata tentara Jepang, dan itu pun masih kurang. Memang benar kita kalah jauh dalam persenjataan dengan mereka, tapi apakah kita akan diam saja saat mereka merampas tanah air kita? Apakah kita ingin hidup terjajah seperti dulu lagi? Ingatlah saudara-saudara Allah berada di pihak yang benar. Merdeka! Merdeka! Seluruh rakyat Surabaya bersama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapi penjajah. Mereka mulai menyatukan seluruh pribumi untuk bersatu. Para pejuang berjuang tanpa pamrih dan tanpa kenal lelah demi cita-cita, tanah air tercinta serta tumpah darah. Kebahagiaan mereka adalah merdeka dari penjajahan di atas bumi pertiwi yang kita cintai bersama. Sementara itu, di markas pasukan sekutu pun lalu merancang strategi untuk menyerang rakyat Surabaya. Pasukan! Saya beritahu bahwa misi kita di sini adalah untuk mengembalikan Indonesia menjadi jajahan Belanda. Kapten James, Siap, Jenderal. siapkan pasukan untuk menyerang kota Surabaya. Siap, Jenderal. Pasukan sudah siap, Jenderal. Goldsmith, bagaimana strategi kita untuk merebut kota Surabaya? Ini akan menjadi peperangan yang sangat mudah. Mungkin kita akan membutuhkan waktu dalam 3 hari. Lalu bagaimana strategi kita agar pertempuran kita memenangkan dalam 3 hari saja? Begini, jadi kita akan menyerang kota Surabaya melalui jalur udara, laut, dan darat. Dan kita akan serahkan semua pasukan. Strategi yang bagus, aku yakin kita pasti akan menang. Kapten James, Siap, Jenderal. sekarang kita berangkat ke Hotel Yamato. Sekarang! Sesampainya di Hotel Yamato, pasukan sekutu kemudian mengibarkan bendera merah putih biru. Hal itulah yang menyulut kemarahan arek-arek Surabaya hingga pecahlah bentrokan-bentrokan bersenjata antara pasukan Inggris dengan para pejuang. Peristiwa itu menewaskan Jenderal Malabi dan banyak pejuang. Nuhun sewu Gusti Gubernur, ada apa? Punten tamu Gusti. Di mana? Saking company Gusti. Di mana tamunya? Suruh masuk. Baik, Gusti. Good morning, Gubernur. Good morning, Kapten. What happened? Saya diperintahkan untuk menyerahkan surat kepada Gubernur. Surat apa itu? Anda harus menyuruh rakyat Anda untuk menyerah kepada sekutu dan menyerahkan seluruh kota Surabaya kepada kepemerintahan Belanda. Bagaimana, Gubernur? Apakah Anda ingin bergabung dengan company? Tidak! Bangsa kami sudah merdeka. Kami tidak ingin hidup lagi dalam penjajahan lagi. Keluar! Baiklah, nanti
pantau kita. Musrifah, ini Gusti Gubernur. Kamu sebarkan kepada seluruh arek-arek Surabaya untuk melawan setiap agresi penjajah yang mau menguasai bumi pertiwi kita. Akhirnya, perlawanan arek-arek Surabaya mencapai puncaknya dengan mengobarkan semangat perjuangan untuk mempertahankan kota Surabaya. Di sisi lain, suara lantang semangat kemerdekaan sedang bergemuruh di setiap pojok-pojok kota Surabaya. Merdeka! Merdeka! Siapakah pengobar semangat itu? Dialah Bung Tomo dengan pidato yang berapi-api menyemangati arek-arek Surabaya. Setelah pidato dari Bung Tomo, peperangan berlangsung sengit antara para pejuang kemerdekaan dan para penjajah yang akhirnya dimenangkan oleh para pejuang kita. Dengan diiringi semangat yang dikobarkan dalam sanubari setiap arek-arek Surabaya, akhirnya para penjajah berhasil dikalahkan dalam pertempuran 10 November. Peristiwa 10 November 1945 telah lama berlalu. Hari itu berada jauh di belakang kita sekarang. Namun, patutlah kita kenang jasa mereka semua. Belajar dan belajar untuk sebuah cita-cita. Cita-cita adalah satu bagian dari para pendahulu kita, para pejuang berkorban jiwa dan raga untuk tanah air ini.